Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik. Ya, banyak orang mengatakan bahwa gangguan ini susah sembuhnya ya. Ya, memang saya harus akui itu. Saya dulu pun juga lama ya. Akan tetapi teman-teman juga perlu ketahui dan ini harus diingat terus setiap hari bahwa gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik bisa sembuh. Saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Apapun fase teman-teman sekarang, baik di masih fase awal, fase yang sudah sedang atau mungkin fase yang parah, tetap bisa sembuh ya teman-teman ya. Teman-teman coba bertahap mulai memahami cara lepas dari gangguan asam lambung ya. Tidak harus mengikuti saya ya. Banyak sekali mentor-mentor di YouTube yang sudah membagikan cara lepas dari gangguan asam lambung ya, yang disertai dengan kecemasan atau asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu banyak sekali. Teman-teman pilih saja mana yang cocok buat teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini di waktu yang mungkin tidak lama ya ini karena saya masih ada kepentingan ya teman-teman ya, akan saya coba memanfaatkan waktu ini untuk memotivasi teman-teman lagi dengan saya menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Salah satunya adalah dari akunnya Inggawati8027. Assalamualaikum Mas, saya dari Kalimantan Tengah Mas. Waalaikumsalam ya. Apakah ini sensasi atau gimana? Kalau kambuh kok kayak orang kemasukan jin. Mulut tiba-tiba mengunyah-ngunyah, terus mata melotot. Tapi saya nggak sadarkan diri. Meski dipanggil-panggil pas kalau kambuh saya jadi nggak tahu diri Mas. Mohon penjelasannya Mas. Nah ini ya teman-teman ya, mungkin ada sedikit kemiripan dengan saya pernah merasakan hal seperti ini. Akan tetapi pada saat itu saya merasakannya tetap dalam kondisi sadar. Akan tetapi pergerakan tubuh ya, pergerakan anggota badan saya itu tidak bisa terkontrol oleh saya. Nah, berdasarkan analisa saya ya, pengamatan saya, berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, ternyata itu efek dari pikiran kita yang terlalu tegang ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ketika pikiran kita itu terlalu tegang ya, dari pagi, siang, sampai sore kita tegang. Nah, pada saat itu saya itu merasakannya di sore hari. Mungkin karena sudah terlalu lelah ya, pikiran saya itu terlalu lelah memikirkan sensasi ini ya. Setiap hari, setiap saat kan sensasi selalu muncul, yang kadang di perut, di dada, di tenggorokan, kadang di area punggung, kadang terus di area kepala, pusing, gelijengan, pokoknya macam-macam. Belum lagi ketambahan yang namanya pikiran-pikiran yang takut inilah, takut itu selalu terpikir setiap saat. Takut nggak sembuh, takut bagaimana nanti nasib keluarga saya, takut bagaimana nanti pekerjaan saya, ya wah pokoknya semua serba takut ya. Dari situlah ya saya amati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yaitu karena ketegangan dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tegang, menurut saya itu otot-otot atau saraf-saraf ya yang berhubungan dengan apa namanya otak kita ya itu menjadi tegang ya. Kalau tegang itu biasanya kita itu akan secara tidak langsung itu refleks ya menggerakkan badan kita itu tanpa kita kontrol. Contoh misalkan begini ya teman-teman ya, kita sedang tegang, kita sedang pokoknya pikiran nggak karu-karuan. Nah kita itu tegang. Sebenarnya ada sesuatu yang dipikirkan oleh kita ya, akan tetapi kita itu tidak mampu untuk melepaskannya gitu ya. Gimana sih menjelaskannya? Ya seperti itulah ya teman-teman ya, itu penjabaran dari saya. Jadi ada sesuatu pikiran yang memberatkan pikiran kita, tapi kita tidak mampu melepaskannya ya. Jadi disitulah menjadi ketegangan ya, ketegangan pikiran kita berpengaruh ke otot-otot, berpengaruh ke saraf-saraf, yang akhirnya badan kita itu tegang. Kalau badan kita itu tegang, itu bisa menimbulkan refleks dari gerakan badan kita. Contoh, tiba-tiba kita itu tanpa kita sadari lagi enak-enak duduk, kita lagi sepaneng ya, tiba-tiba tangan itu gerak sendiri, nah, atau mungkin anggota tubuh yang lain ya. Nah, dari sinilah itu menurut saya itu perlu di apa namanya perlu diantisipasi ya teman-teman ya. Ketika teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, coba teman-teman ya. Memang ya susah ya untuk rileks itu memang susah, kan tetapi rileks ini sangat membantu. Jadi caranya dengan kita itu berlatih ya teman-teman ya,
berlatih untuk rileks. Karena pada saat itu saya pernah mengalami satu kejadian yang seperti ditanyakan ini ya. Jadi itu waktu itu di sore hari, ketegangan pikiran dari pagi, siang, berpikirannya macam-macam, belum lagi memikirkan penyakit ini yang nggak sembuh-sembuh, sensasi muncul setiap hari, dan pada saat itu sore hari ya, saya itu seperti sudah tidak kuat ya. Nah, disitulah saya itu berontak gitu ya teman-teman ya. Saya sadar, saya nggak kepingin seperti itu. Akan tetapi saya itu, badan itu berontak, menggeliat sana sini, sampai istri saya itu kebingungan, ini kenapa, ini kenapa. Saya itu sadar, saya itu jempalitan ke sana ke sini, saya itu sadar dan saya itu menyadarinya ya teman-teman ya. Akan tetapi saya seperti susah sekali ngontrol. Itu seperti sudah ada yang apa namanya mengendalikan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin menurut saya itu pikiran negatif saya yang mengendalikan ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya itu coba ditenangkan, dipegang, ditenangkan, ditenangkan sampai dengan saya itu tarik nafas, suruh rileks, suruh istighfar dan sebagainya. Lama kelamaan jadi lemas lagi, ya lentur lagi, dan saya itu mulai apa namanya menganalisa sebenarnya saya ini kenapa, kok bisa sampai seperti ini. Katanya saya kena asam lambung, tapi kok bisa seperti ini. Jadi orang lain yang nggak tahu itu berpikiran aneh-aneh. Mungkin saya itu kena guna-guna, mungkin saya itu ketempelan inilah, ketempelan itulah. Itu banyak yang mengartikan seperti itu. Akan tetapi saya punya pendapat lain. Saya merasakan pada saat itu, di hari itu, memang saya itu terlalu forsir. Pikiran saya itu terlalu tegang dari pagi, ya teman-teman ya. Nah, mungkin puncaknya di sore itu, ya teman-teman ya. Nah, ini semoga saja menjadi contoh buat teman-teman bahwa ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman jangan berpikir dulu bahwa ini ketempelan, ini kerasukan ini tuh apa namanya diguna-guna. Ini teman-teman jangan langsung berpikir seperti itu. Kita berpikir positif saja karena kita itu sedang mengalami gangguan ini. Kita itu tegang ya, pikiran kita itu lelah ya, kita itu kebanyakan beban pikiran menjadikan otot-otot kita itu tegang, saraf-saraf kita itu tegang ya. Jadi bisa saja ya teman-teman ya, kita itu mengalami hal-hal seperti itu ya. Itu pendapat saya pribadi, analisa saya pribadi. Kalau ada yang berbeda pendapat nggak apa-apa ya teman-teman, karena itu adalah murni pendapat dari saya pribadi berdasarkan analisa pada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Adapun terapi-terapi yang saya lakukan ya teman-teman untuk mengurangi ketegangan seperti ini. Untuk gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik, ini kan banyak sekali ya dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah, kita itu harus rileks, tapi rileks itu susah. Bisa dilatih ya teman-teman ya. Untuk mengurangi beban pikiran supaya tidak terjadi ketegangan seperti itu ya. Kita bisa lakukan latihan setiap hari dengan cara seperti apa? Di video-video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan ke teman-teman ya. Saya sudah berbagi. Salah satunya adalah dengan kita melepaskan beban pikiran ya, melepaskan, meluapkan emosi kita yang terpendam. Supaya apa? Supaya lebih lega dan kita itu plong, kita itu bisa rileks. Caranya seperti apa? Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita itu mengalami gangguan asam lambung, disertai dengan kecemasan ya, psikosomatik, kita itu kan selalu inginnya di tempat yang nyaman menurut kita sendiri ya. Mungkin nyamannya teman-teman itu hanya di dalam kamar, rebahan, karena itu menurut teman-teman itu tidak bahaya, karena kalau aktivitas nanti takut pingsan, takut ambruk, dan lain-lain. Banyak pikiran ya teman-teman, karena sensasi muncul setiap hari. Nah itu teman-teman mungkin akan berpikir bahwa inilah tempat yang paling nyaman, yang menurut teman-teman sendiri gitu ya. Mungkin ada di apa namanya kamar saja atau di ruangan rumah saja ya. Saya dulu itu pernah seperti itu ya teman-teman. Saya pernah berpikir seperti itu. Akan tetapi saya coba berlatih ya setiap hari dengan saya keluar dari rumah. Saya melepaskan beban pikiran saya, melepaskan emosi saya yang terpendam, melepaskan pikiran-pikiran yang ruwet di dalam pikiran saya itu ya. Itu dengan cara saya itu berteriak ya teman-teman ya, berteriak. Nah, berteriak seperti apa? Intinya ketika teman-teman melakukan ini, saya harapkan teman-teman itu tidak melakukannya di tempat, mungkin di tempat umum gitu ya, yang banyak orang, atau mungkin teman-teman itu melakukannya bisa mengganggu tetangga dan sekitarnya ya. Saya sarankan teman-teman melakukannya itu di tempat yang luas, yang lapang ya. Kalau saya dulu melatihnya atau menjalani terapi seperti ini itu di sawah.
Walaupun banyak sensasinya, saya menuju ke sawah itu ya teman-teman ya masih merasakan sensasi banyak. Nah di situ saya coba teriak ya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Awalnya itu susah, untuk teriak aja itu susah ya teman-teman ya. Jadi saya coba terserah, saya sudah di sawah. Kalau ada orang lain yang melihat saya itu dikira gila atau apa dan lain-lain, sudah masa bodoh. Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk melepaskan atau meluapkan emosi yang menurut saya tidak merugikan orang lain. Karena kalau semakin lama kita pendam, semakin lama kita simpan, itu hanya akan membebani pikiran kita ya teman-teman. Kalau pikiran kita itu terbebani, lama-lama ya kita itu akan drop terus. Pikiran kita itu akan lemah terus, dan mentalnya tidak terbangun ya. Jadi saya lakukannya itu di sawah. Ya. Sesekali saya melakukannya itu di sungai. Ya. Di video-video saya kan ada tuh di sungai. Nah itu tempat terapi saya waktu itu ya teman-teman. Nah, dari situlah perlahan ya, sedikit demi sedikit saya latih terus setiap hari, saya latih terus setiap hari. Jadi ketika pikiran kita itu sedang ngaco, ya pokoknya udah berpikirannya macam-macam, saya pergi ke sawah atau pergi ke sungai, saya coba luapkan. Ya, saya coba teriak gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari situlah setelah saya teriak itu, saya merasa seperti kayak lega gitu ya, teman-teman. Nah, menurut saya teman-teman ya, gangguan asam lambung disertai dengan kecemasan ini memang berpengaruh sekali yang namanya faktor pikiran. Dari situlah kita coba rilekskan pikiran kita ya teman-teman dengan cara, mungkin teman-teman punya cara tersendiri ya. Jadi sebenarnya kita itu banyak beban pikiran yang tanpa kita sadari ya. Mungkin boleh saja teman-teman berpendapat bahwa, Mas saya nggak ada beban pikiran sama sekali, saya nggak ada pikiran macam-macam, saya nggak ada ini. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman. Tapi setelah saya itu menganalisa, oh iya, ternyata beban pikiran itu bukan apa namanya hanya karena masalah saja ya, atau bukan karena mungkin apa ya, mungkin kejadian-kejadian tertentu saja. Beban pikiran itu bisa diakibatkan oleh trauma kita ya teman-teman. Mungkin trauma kepada orang yang menyakiti kita, trauma kepada masa lalu yang tidak mengenakan. Nah, pokoknya segala trauma yang mungkin teman-teman itu apa namanya masih dipendam gitu ya, terutama trauma-trauma kepada orang-orang yang mungkin menurut teman-teman itu sudah menyakiti diri kita gitu ya teman-teman ya. Saya dulu juga mengalami seperti itu. Tapi dari situlah saya coba terapi seperti itu, terapi teriak sambil memantapkan ke diri kita, meyakinkan ke diri kita ya bahwa gangguan asam lambung ini bisa sembuh dengan cara seperti apa? Kita buka ya, kita luapkan ya tanpa harus merugikan orang lain. Kalau mau teriak, teriak saja di sawah atau di sungai supaya plong ya teman-teman ya. Jadi dari situlah nanti perlahan sedikit demi sedikit teman-teman juga bisa mengendalikan, oh ya kalau saya lagi pusing banget ini caranya bagaimana, kalau saya ingin teriak ini caranya bagaimana. Nah itu ya teman-teman ya, cara saya seperti ini tidak harus diikuti oleh teman-teman, tidak harus diikuti oleh teman-teman. Saya di sini hanya berbagi ke teman-teman, barangkali apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga saja apa yang teman-teman rasakan sekarang ini bisa lekas membaik dan sembuh. Karena saya yakin sekali teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Latih diri kita, latih pikiran kita untuk coba lebih rileks ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Lain kali disambung lagi dengan tema-tema yang lain. Tentunya rilekskan pikiran teman-teman, maka teman-teman itu sedikit demi sedikit akan bisa mengendalikan kecemasan teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengendalikan cemasnya, perlahan sedikit demi sedikit sensasi-sensasi itu akan mulai berkurang dan menuju sembuh. Ya, insya Allah. Semoga teman-teman lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Salam sehat semangat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.